Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam perjuangan. Dalam kesempatan di video kali ini, kami dari kelompok 10 dengan tema kapitalis di era globalisasi dengan anggota saya sendiri, Hengki Abu Bakar, dan rekan saya, Nandria Suleman. Untuk itu langsung saja ke pembahasannya. Pada permulaannya, kapitalisme merupakan semangat yang sering mendapatkan penekanan adalah sebagai usaha, berani mengambil risiko, persaingan, dan keinginan untuk mengadakan inovasi. Tata nilai yang memadai kapitalisme adalah individualisme, kemajuan material, dan kebebasan politik. Kemudian kita akan membahas lahirnya kapitalis. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintahan tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kemudian kita akan membahas sifat-sifat dasar sistem kapitalis. Menurut kebanyakan orang yang berhaluan kiri, hal-hal di atas dianggap merupakan inti dari ajaran Marxisme. Tetapi di dewasa ini, permasalahan-permasalahan di atas tidak dapat dilihat sesederhana itu. Pada satu sisi, banyak perusahaan di bawah sistem kapitalis dewasa ini tidak lagi dikontrol oleh para individu. Kemudian kita akan membahas prinsip-prinsip dan bentuk kapitalisme. Dan prinsipnya, 1. Mencari keuntungan dan berbagai cara dan sarana kecualian terang-terangan dilarang negara karena merusak masyarakat seperti heroin dan semacamnya. Yang kedua, mendewakan hak milik pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya agar tiap orang mengarahkan kemampuan dan potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaan dan memeliharanya serta tidak ada yang menjahatinya. Kemudian yang ketiga yaitu perfect competition. Kemudian yang keempat yaitu price system sesuai dengan tuntutan permintaan dan kebutuhan dan bersandar pada peraturan harga yang diturunkan dalam rangka mengendalikan komoditas dan penjualannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk kapitalisme. Yang pertama yaitu kapitalisme perdagangan yang muncul pada abad ke-16 setelah dihapusnya sistem feodal. Yang kedua yaitu kapitalisme industri yang lahir karena ditopang oleh kemajuan industri dan penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1765 dan mesin tenun pada tahun 1733. Yang ketiga yaitu sistem kartel, yaitu kesepakatan perusahaan-perusahaan besar dalam membagi pasaran internasional. Yang keempat yaitu sistem trust, yaitu sebuah sistem yang membentuk satu perusahaan dari berbagai perusahaan yang bersaing. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu sisi negatif dari kapitalisme, diantaranya sistem buatan manusia, egoistik, monopolistik, terlalu berpihak kepada hak milik pribadi, persaingan, perampasan tenaga produktif, pengangguran, kehidupan yang penuh gejolak, penjajahan, peperangan, dan malapetaka. Kelemahan sistem perekonomian. Kapitalis sebagai pengganti sistem komunis memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan perekonomian dunia. Selanjutnya akan kita bahas yaitu dampak sistem ekonomi. Kapitalisme menurut studi kasus krisis finansial global, interkoneksi sistem bisnis global yang saling terkait membuat efek domino krisis yang berbasis di Amerika Serikat ini dengan cepat dan mudah menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia, tak terkecualikan Indonesia. Selanjutnya, bagaimana Indonesia menghadapi globalisasi. Dalam diskusi, kita sering mendengar istilah industrialisasi, substitusi impor isi, dan industrialisasi orientasi ekspor (IOE). Keduanya digambarkan sebagai strategi industrialisasi yang dikembangkan oleh negara. Strategi di tahun 1980-an dari pendapatan minyak dan gas bumi ini jauh menurun.
Hal ini terlibat dari ramai-ramainya pejabat pemerintah sampai Presiden Soeharto sendiri bicara soal perlunya ekspor non-migas. Baik, itulah video pembelajaran dari saya dan rekan saya tentang mata kuliah perspektif global yang membahas tentang kapitalis di era globalisasi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.